Shalom. Apa kabar? Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Salam sehat dan salam sukacita. Renungan harian pada pagi ini masih bicara tentang penabur. Kalau Selasa kemarin jenis tanah yang pertama yaitu di pinggir jalan. Sekarang jenis tanah yang kedua. Mari kita baca Matius pasal 13 ayat 5 dan 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah, Tuhan Yesus memberikan arti daripada ayat ini, yaitu di ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ingat pada Selasa kemarin saya sudah menyampaikan tentang perumpamaan penabur ini. Ini ada bicara tentang respon orang mendengar firman Tuhan. Dan respon orang mendengar firman Tuhan bisa berbeda-beda. Ada yang diberkati dan bertumbuh, tapi ada yang tidak diberkati sama sekali. Atau diberkati tapi tidak mengalami pertumbuhan. Nah, jenis tanah yang kedua ini, awalnya orang itu menerima firman dengan hati yang gembira, dengan sukacita. Tapi tahan sebentar saja. Karena apa? Tidak berakar. Sehingga saat penderitaan dia alami, penderitaan karena firman itu, saat dia itu ditantang untuk meninggalkan kepercayaannya, meninggalkan Yesus dengan tawaran jabatan lebih tinggi, atau untuk mendapatkan pasangan hidupnya, menikah dengan pasangan hidup yang tidak seiman, dan dia meninggalkan Yesus. Apakah saudara pernah melihat seseorang, orang itu sungguh-sungguh melayani Tuhan, tapi 5 tahun, 10 tahun kemudian, orang itu sudah tidak lagi melayani Tuhan, sudah jauh daripada Tuhan, wis gak Tuhan-Tuhanan, tidak lagi mau mendengar tentang berita firman Tuhan. Ada kepahitan, ada kekecewaan. Karena apa? Tidak berakar. Orang yang mendengar firman Tuhan, tapi sungguh-sungguh dia menghidupinya, dia belajar sungguh-sungguh, dia melakukan firman Tuhan, iman yang dibuktikan dengan perbuatan, iman bekerja sama dengan perbuatan, maka itu adalah orang yang berakar. Setiap hari merenungkan firman Tuhan, setiap hari ada waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam hidupnya, maka dia menjadi orang yang kuat. Mari saya mengingatkan saudara semua untuk terus berakar kuat di dalam Tuhan. Badai apapun tidak akan membuat kita roboh. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.